Yang siap bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Boleh bagi sukacitanya bagi kanan kirinya bilang selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Karena nyata kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Ini syukur kami siang menjelang sore hari ini Tuhan. Terimalah syukur kami. Oh ya. Katakan, adalah sangat besar kasih setiamu. Sejak dulu sampai sekarang dan selamanya. Sungguh tiada terukur, sungguh tiada terhitung. Ajaiblah dan mengagumkan Elohim Yahweh perkasa. Ajaiblah dan mengagumkan Elohim Yahweh. Ini sukacita kami siang hari ini Tuhan. Oh, nyatalah, katakan, nyatalah sangat besar kasih setiamu. Sejak dulu sampai sekarang dan selamanya. Sungguh tiada terukur, sungguh tiada terukur, sungguh tiada terhitung. Ajaiblah dan mengagumkan Elohim Yahweh. Ajaiblah Elohim Yahweh. Kami pun bersorak, kami pun bersorak, memuji nama-Mu, nama yang agung dan berkuasa atas segala nama, segala puji syukur. Bagi Dia di tempat yang tinggi, Yahweh Maha Suci. Bagi Dia di tempat yang tinggi, kami pun bersorak, kami pun bersorak, memuji nama-Mu, nama yang agung dan berkuasa atas segala nama, segala puji syukur, hormat dan pujian. Bagi Dia di tempat yang tinggi, bagi Dia musisi bagi Tuhan. Nikmati sukacita kami siang hari ini Tuhan. Bakar habis persembahan kami menjadi dupa yang harum masuk dalam kerajaan surga. Sehingga syukur kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini kami yang bersukacita tempat ini Rehoboth Bekasi Tuhan. Bersukacitalah bersama dengan kami. Mari jemaat Tuhan pandang Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Kami pun bersorak, memuji nama-Mu, nama yang agung atas segala nama, segala puji syukur, hormat dan pujian. Bagi Dia di tempat yang tinggi, Yahweh Maha Suci. Bagi Dia di tempat yang tinggi, mari umat Tuhan bersorak. Kami pun bersorak, memuji nama-Mu, nama yang agung dan berkuasa atas segala
Dia, bagi Dia di tempat yang tinggi, Yahweh Maha Suci. Bagi Dia di tempat yang tinggi, Yahweh Maha Suci, Yahweh Maha. Sekali lagi, Yahweh Maha Suci. Oh, di pagimu yang paling meriah bagi Allah Elohim Yahweh, biar setiap kita yang bernafas memuji menyembah Dia. Haleluya. Mari sama-sama terus bertepuk tangan, Rehoboth Bekasi. Come on. Biar kami yang bernafas memberi hidup dan pujian hanya bagi Engkau, Allah Elohim Yahweh, Allah yang hidup. Mari pandang Allah Elohim Yahweh sama-sama. Semua yang bernafas memuji Tuhan, semua umat pilihan memuji-Mu. Semua angkat suara memuja, dengan para malaikat memuji Tuhan, dengan para malaikat memuji Tuhan, bersama penghuni surga memuji-Mu. Surga bumi, haleluya, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, dipuji sembah, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Hanya Engkau Allah Elohim Yahweh yang layak disembah, yang kepadanya kami memberi hidup sebagai persembahan kami Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan, semua umat pilihan memuji-Mu. Semua kami di sini angkat suara memuja, dengan para malaikat-Mu ya Tuhan, dengan para malaikat bersama penghuni surga, surga bumi bersorak memuja Kau. Sebab hanya Kau yang layak, 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 dipuji disembah. Sebab hanya Kau,
bernafas memuji namanya. Bersorak-soraklah, glory, glory, haleluya. Semua kita menyembah Tuhan, semua umat Tuhan menyembah. Semua kita, semua umat Tuhan menyembah Dia. Yang menyembah Allah Elohim Yahweh, berikan tepuk tangan yang paling mulia. Haleluya, haleluya. Masih kuat nyembah Tuhan, masih kuat untuk bersuka cita, sebab kebahagiaan kita hanya Tuhan saja, amin. Yang kebahagiaannya Tuhan saja, katakan haleluya. Berikan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah Elohim Yahweh. Engkau kebahagiaan kami Tuhan. Kebahagiaanku Tuhan Yesus saja, yang memberi sukacita senantiasa. Walau badai topan melanda hidupku, damai Tuhan ada. Engkau sukacita dan damai sejahteraku ya Bapa. Engkau kebahagiaanku, kebahagiaanku Tuhan Yesus saja, yang memberi sukacita senantiasa. Walau badai topan melanda hidupku, ku puji Dia, aku mau puji Dia di setiap dalam perjalanan hidupku. Dalam segala perkara Allah turut bekerja. Ku puji Dia, ku puji Dia di setiap waktu dalam perjalanan hidup. Dalam segala perkara Allah turut bekerja. Ku ucapkan syukur apapun yang terjadi, kami tetap bersuka bersama dengan Engkau. Kebahagiaanku, kebahagiaanku Tuhan Yesus saja, yang memberi sukacita senantiasa. Walau badai topan melanda hidupmu, damai Tuhan ada. Ku mau puji, aku mau puji Dia di setiap waktu dalam perjalanan hidupku. Dalam segala perkara Allah, ku mau puji Dia, ku mau puji Dia. Waktu dalam perjalanan, dalam segala perkara Allah turut bekerja. Ku ucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Dia. Haleluya, haleluya, semua sorak hosana. Biar jemaat Tuhan saja katakan haleluya. Ini kami yang memuji Engkau Tuhan. Ku mau puji, ku mau puji Dia di setiap waktu dalam perjalanan hidup. Dalam segala perkara Allah turut bekerja. Ku ucapkan syukur. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, 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 semua sorak. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, 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 semua sorak hosana. Haleluya, puji Dia. Haleluya, haleluya, semua sorak hosana. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Haleluya,
puji Dia. Yang paling meriah bagi Allah Elohim Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya, udah keringetan ya, walaupun di depan hujan tapi kita keringetan di sini. Ada api Roh Kudus, amin. Haleluya, mari tenang teduhkan jiwa kita, tenang teduhkan hati kita, supaya kita dapat berkata, Engkau baik dalam segala situasi hidup kami, Tuhan. Kalau Engkau telah menyertai kami di tahun-tahun yang lalu, bahkan Engkau menyertai kami di minggu kedua di tahun yang baru 2026 ini, Tuhan. Semua karena berkat-Mu bagi kami, semua karena kemurahan dan izin-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan hidup sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tidak dapat dengan yang lain, hanya dengan memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Mari pandang Tuhan, mulai hitung kebaikan Tuhan dan kita mulai bersyukur. Hanya padamu ku bersyukur, ya Bapakku, buat berkat setiap hari yang Kau berikan, buat kemurahan-Mu bagi kami, ku bersyukur. Buat setiap kemurahan, buat setiap penyertaan dalam lembah hidup, Kau ada bersamaku, menggandeng hidupku, ku bersyukur. Dalam badai hidup di tahun-tahun yang lalu, kami lihat Kau baik bagiku. Kau sertai langkahku, lewat awan mendung, lewat awan hujan, lewat puting beliung, Kau ada bersamaku, menjagaku. Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, yang selalu mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya. Engkau baik, Engkau baik, glory bagimu, kita yang tinggi, glory bagimu, Hosana bagi Raja, kami bersyukur padamu. Terima kasih buat setiap sesuatu, buat setiap bulan kami bersyukur. Buat setiap pergumulan hidup yang boleh kami alami, kami bersyukur padamu. Buat setiap pencobaan hidup yang boleh kami hadapi, kami bersyukur padamu. Ini kami dengan syukur, nikmatilah kami, ya Rabbu. Biar semua dilawat Tuhan tanpa terkecuali. Kuasa-Mu atas kami, membakar hati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat baru untuk berjuang bersama Tuhan, untuk berjuang bersama Tuhan. Kau segalanya bagi, Kau segalanya bagi, yang selalu menuntun, yang selalu menyertai, memelihara. Bagimu dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala murahan-Mu. kini Aku serahkan segenap hidupku ku mau mengabdi. padamu. Dengan apa akan ku balas, dengan apa ku balas kebaikan Tuhan,
padamu Tuhanku. Ini kami yang mau mengabdi kepadamu Tuhan. Ini kami yang memberi hidup kepadamu. Mari pandang Tuhan, katakan sama Tuhan, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, terhitung tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Allah Kau Bapa-Ku, pemelihara bila ku rasa selalu kehadiran-Mu ya Tuhan. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan. Kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kegiatan kasih-Mu. Biar dapat ku kata, terima kasih. Apa ku Dapat ku balas aku serahkan dengan apa ku balas, dengan apa ku balas kebaikan Tuhan. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu. Biar musisi menyembah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami bawa selain hidup kami di hadapan-Mu. Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela dalam pandangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami jaga hidup kami agar menjadi persembahan yang layak untuk Engkau nikmati. Ini kami yang mau mempersembahkan hidup di hadapan-Mu. Mari coba Tuhan katakan, dengan apa kami ku balas, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Aku serahkan, ini aku serahkan. Ini kami yang beri hidup. Dengan sungguh kami berkata, dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa? Ini aku serahkan. Mari dengan teduh, dengan apa akan ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan? kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Haleluya. Kini Aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mengabdikan hidup bagimu, kami bawa
kekuatan, mendewasakan kita supaya kita tetap kuat berjalan dalam Via Dolorosa seperti anaknya Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu lebih dan lebih lagi mencintaimu, lebih dan lebih lagi memberi hidup bagimu. Allahku, kau menyelesaikan. Biar sembah kami bukan slogan semata, tapi Engkau melihat setiap perjuangan yang keluar dari hidup kami, yang kami ungkapkan lewat bibir lidah kami, yang menyatakan bahwa kami ingin berjuang bersamamu. Dalam lembah maut sekalipun Tuhan, kami mau berjuang bersamamu. Mari mau berjuang bersama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dengan teduh. Ini kami Tuhan, kami tahu ke depan tidak akan lebih baik, tapi yang kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami tidak akan meragukan Engkau. Katakan, tak akan kuragukan pribadimu, Elohim Yahweh. tak akan kuragukan pribadimu. Sekali lagi katakan, tak akan kuragukan, tak akan kuragukan pribadimu. Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu. Tuhan Allah yang tak berubah, Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu tidak pernah berubah, selalu berjalan menyertai kami yang berserah sama Tuhan. Saat ku berjalan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya
Bapa. Sepanjang kami hidup, kami tidak pernah dibiarkan Tuhan sendirian. Berkali-kali kami mengalami karam dalam hidup kami, seperti kapal yang karam. Bahkan ketika kami melewati lembah air mata, di tengah-tengah kesulitan hidup ini, di tengah-tengah kami tidak memiliki daya dan upaya untuk dapat melanjutkan hidup, tetapi Tuhan selalu menopang kami. Dikala kami tidak memiliki jalan keluar, Elohim Yahweh Bapa di surga selalu menolong kami dan memberi jalan keluar. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Itu sebabnya tidak ada Allah lain di hati kami, tidak ada sesembahan lain di hati kami selain yang kami muliakan Bapa di surga, Elohim Yahweh, dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, dan kami bertekad untuk mencintai Engkau lebih dari apapun dan siapapun, dan kami akan melayani Engkau sampai tarikan nafas kami terakhir. Sebab Engkau telah membuktikan cintamu bagi kami. Sekarang bagian kami membuktikan cinta kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang nasihati kami Bapa dengan kebenaran-Mu. Buatlah kami memahami dan mengerti bahwa apa yang kami miliki di dunia ini semuanya hanya titipan dari Tuhan untuk kami kelola, bukan menjadi milik kami. Tuhan, Roh Kudus, jamah hati kami, ubahkan kami dengan kebenaran-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kebohongan besar yang diajarkan oleh dunia. Kebohongan besar yang diajarkan dunia adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada kita, itu adalah milik kita sepenuhnya. Ini sebuah ilusi. Ini kebohongan besar yang dunia ajarkan kepada kita. Coba Bapak Ibu, semua yang kita miliki selalu saja kita katakan milikku. Ini HP saya, ini HP saya, istri saya, anak saya. Di depan ada mobil saya parkir. Lalu ada rumah saya. Semua serba saya Bapak Ibu. Waktu juga gitu, waktu saya, uang saya, jabatan saya, termasuk pelayanan. Ini pelayanan saya. Namun coba kita perhatikan Bapak Ibu, ketika kita dilahirkan, adakah semua yang tadi saya miliki itu? Ketika kita dilahirkan, kita bawa semua itu. Apakah ketika kita dilahirkan, kita membawa semua yang saya sebutkan tadi itu sebagai milik kita? Dan apakah nanti ketika kita meninggalkan dunia, semua yang saya miliki bisa ikut ke kekekalan Bapak Ibu? Tidak ada satupun dari semua yang saya sampaikan tadi itu, baik waktu, uang, jabatan, semua harta kedudukan yang kita miliki, tidak bisa kita bawa sampai kekekalan. Yang setuju katakan amin. Bahkan tidak ada mobil jenazah yang ikut melintasi kekekalan. Tidak ada. Kalau ada, pasti sopirnya gak mau ikut. Sopirnya gak mau ngantar. Gak ada yang mau ikut. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada satupun milik kita yang ikut menyeberang kekekalan. Saya senang memperhatikan ya akhir-akhir ini ya, ketika museum terbesar di dunia di Mesir baru dibuka. Saya perhatikan, ternyata raja-raja di Mesir dengan perhiasan harta benda yang begitu bernilai, mereka membatu
lalu dipindahkan ke museum, dan harta benda mereka juga tidak ikut para raja-raja Mesir yang sudah terbujur kaku itu. Nah ikut, hartanya tetap ada. Hartanya tetap ada di kuburan itu, di piramid itu Bapak Ibu. Nah Tuhan Yesus selalu menekankan hal ini, tentang kefanaan hidup. Dan hanya Yesus yang mengajarkan tentang kefanaan hidup, agar kita tidak terikat dengan dunia. Tidak terikat dengan dunia. Sejak awal Tuhan Yesus membongkar ilusi tentang hal ini Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memanggil kita, semua kita, agar tidak memiliki dunia ini. Jangan menjadi pemilik dunia, melainkan menjadi pengelola yang setia. Kita ada di dunia tanpa harus memiliki segala sesuatu dan menjadikan semuanya itu milik kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi pengelola atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita melihat Bapak dan Ibu, di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tuhan menghendaki kita mengelola dunia, tetapi kita tidak dipanggil untuk mewarisi dunia. Bisa dicatat Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk mengelola dunia, tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk mewarisi dunia. Ini yang Tuhan Yesus tekankan kepada kita semua, agar kita tidak mencintai dunia dan terikat dengan dunia. Sebab segala sesuatu yang saudara bisa miliki, saudara bisa raih, semuanya itu pasti akan kita tinggalkan dan tidak bisa ikut menyeberang ke kekekalan. Gak ada satupun yang bisa ikut kita menyeberang ke kekekalan. Kita lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan di sini. Nanti WL bantu kita membaca. Bapak Ibu perhatikan ayat demi ayat ini ya. Lukas 16 ayat 1. Ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepadanya yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, Bapak Ibu, perhatikan di sini perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bukanlah milik kita. Kita hanya pengelola. Jadi kalau kita lihat di sini perumpamaan tentang seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Siapakah orang kaya yang dimaksud di sini?
Orang kaya yang dimaksud di sini adalah Tuhan, Elohim Yahweh. Siapakah bendahara yang dimaksud di sini? Manusia. Yang dimaksud orang kaya di sini adalah sekali lagi Elohim Yahweh, Tuhan semesta alam. Dan siapakah bendahara yang dimaksud sini? Manusia. Dengan demikian Bapak Ibu, kita ini sebagai bendaharanya Tuhan. Kita ini bukanlah pemilik dari segala sesuatu yang bisa kita nikmati, yang bisa kita miliki. Tuhanlah pemilik semuanya itu. Kita ini hanya oikonomos. Oikonomos, yaitu pengelola rumah atau bendahara. Sama-sama katakan oikonomos. Oikonomos. Kita ini hanyalah bendahara, pengelola rumah, oikos dan nomos, pengelola rumah. Cuma seringkali kita tuh merasa memiliki semuanya. Padahal tidak satu pun yang saudara punya, yang saudara miliki hari ini benar-benar milik saudara. Tidak. Jadi jangan sombong. Ya Pak ya. Tak ada yang saudara miliki itu punya saudara, nggak ada. Punya orang itu semua. Dan sesungguhnya milik siapa? Tuhan. Kalau saya katakan punya orang, kita bisa beli mobil. Tapi satu hari mobil yang kita beli itu jadi milik orang. Setuju nggak? Ya. Saya dulu punya HP. Sebelum ini HP itu hilang. Jadi milik siapa? Milik orang. Apa sih milik saya? Makanya jangan merasa memiliki, menguasai segala sesuatu. Jangan Bapak Ibu. Dan terikat dengan segala sesuatu. Jangan terikat dengan apapun. Sebab kita hanya pengelola, bukan pemilik. Dan ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, pertama Tuhan memberikan mandat kepada Adam. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tuhan bicara apa? Tuhan sedang memberikan suatu mandat mengelola. Kelola segala sesuatu. Kelola segala kekayaan bumi ini. Kita hanya pengelola, bukan memiliki. Jadi semua yang kita kelola ini bukan milik kita. Setuju Bapak Ibu? Bukan milik kita. Harus benar-benar memahami. Dan saudara perhatikan, satu hari bendahara tersebut dimintai pertanggungjawaban. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Pemilik perusahaan ini mengancam si bendahara, besok kamu nggak boleh kerja lagi di sini, sebab kamu menghambur-hamburkan uang, kamu menghambur-hamburkan milikku. Nah saudara, seorang manajer bank boleh nggak mengelola uang yang ada di bank itu? Boleh nggak? Boleh. Tetapi 1 sen pun, 1 sen rupiah pun bukan milik dari manajer itu. Setuju? 1 sen pun bukan milik si manajer. Tetapi jika si manajer itu menganggap 1 sen itu miliknya, berarti ia bukan seorang manajer yang baik. Ia adalah seorang pencuri. Setuju Bapak Ibu? Semua yang ada pada kita milik Tuhan. Ketika kita menggunakannya untuk kepentingan kita dan tidak menghargai si pemilik, berarti kita mencuri. Suatu hari Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari hidup kita masing-masing. Aku sudah mempercayakan kepadamu, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan terhadap milik Tuhan itu. Bapak Ibu, satu hari Tuhan akan minta pertanggungan jawab Bapak Ibu dengan apa yang kita miliki. Lalu pertanyaannya,
Sudahkah kita menggunakan semua yang Tuhan percayakan kepada kita? Segala fasilitas yang Tuhan berikan itu kita kelola dengan baik. Sudahkah? Alkitab juga mengatakan, jangan membeli sesuatu yang bukan roti. Di Amsal, jangan membeli sesuatu yang bukan roti. Artinya apa? Kalau bukan roti, roti untuk makan, roti untuk menyambung hidup. Berarti ada sesuatu yang kita beli, sesuatu yang gak berguna, sesuatu yang sia-sia. Apa itu? Kalau saudara masih merokok, nah, masih ada yang merokok di sini. Tuhan bilang, jangan membeli sesuatu yang bukan roti. Sementara uang yang ada padamu harus dikelola dengan baik, bukan milikmu. Satu hari aku akan mempertanggungjawab. Satu hari kau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Uang yang kuberikan itu sekarang ku pertanyakan, sudah kau beli apa? Sudah kau gunakan untuk apa? Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Kita gak boleh jadi pencuri. Itu sebabnya si bendahara, karena si pemilik perusahaan itu mendengar si bendahara tidak melakukan atau mengerjakan bagiannya dengan baik. Lihat ayat. Kan ada tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka ayat yang kedua, engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Satu hari, sementara Tuhan mempercayakan, Tuhan mendengar dan melihat banyak hal yang kita sia-siakan. Kita gak mengelola dengan baik milik Tuhan itu. Maka Tuhan akan pecat kita. Nah, cuma begini Bapak Ibu. Kita lanjutkan ayatnya ya. Jadi dunia diberikan Tuhan kepada kita ini untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Pertama, dunia diberikan oleh Tuhan bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dikelola. Setuju Bapak Ibu? Apapun yang saudara miliki itu dari Tuhan asalnya. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikelola. Paham Bapak Ibu? Dikelola, digunakan, dimanfaatkan. Hanya untuk diusahakan, bukan untuk dimiliki. Jadi jangan merasa memiliki apapun. Setuju? Semua milik Tuhan, bukan milik kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika apapun yang saudara miliki hilang, saudara tidak jadi stres, depresi. Kenapa? Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Kita ditipu orang, gak stres. Semua ini milikmu, Tuhan, kau ciptakan. Bukan untukku, untukmu. Kita ditipu orang, kita diperas, kita diperlakukan tidak adil, kita dirugikan Bapak Ibu. Hak kita diambil. Semua ini milikmu. Amin Bapak Ibu. Semua ini. Kita gak perlu mengutuki orang yang telah menipu kita. Biar dia nanti berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Tuhan hakim yang adil. Tuhan pasti bertindak. Jangan kita. Haleluya. Apapun. Jadi kalau ada orang sampai stres karena kehilangan harta bendanya, sesuatu yang dimilikinya, ini pertanda bahwa dia belum menyadari bahwa segala sesuatu yang ada padanya sekarang ini sesungguhnya milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola. Kita dipercayakan Tuhan banyak hal, memiliki banyak hal, punya harta, punya jabatan, kedudukan. Hanya pengelola, bukan pemilik. Sama-sama katakan, aku hanya pengelola, bukan pemilik. Sekali lagi, aku hanya pengelola, bukan pemilik. Amin. Terima kasih. Lanjut kita membaca. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, dunia yang diberikan Tuhan kepada kita, ini terkait tadi harta, jabatan, kedudukan, semua hal Bapak Ibu, harus dikelola dengan hikmat. Amin.
harus dikelola dengan hikmat. Coba kita lihat bagaimana Tuhan memuji bendahara ini. Bendahara ini dipuji. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Agak aneh Bapak Ibu. Tapi saya jelaskan supaya tidak terjadi salah pemahaman ya. Kita selesaikan dulu ayatnya. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kecerdikannya apa? Kecerdikannya adalah ini yang dilakukannya Bapak Ibu. Coba di ayat yang ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Kan mau dipecat nih. Apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Lalu apa yang harus kulakukan? Nah, lihat kecerdikannya di sini. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi dia melakukan sesuatu supaya ketika nanti dipecat, karena dia gak bisa mencangkul, mengemis, dia malu, dia mengikat persahabatan dengan orang-orang yang punya hutang kepada tuannya itu, ya kan? Ada yang berhutang 100 tempayan minyak, ada yang berhutang 100 pikul gandum. Jadi surat hutangnya dirubah. Orang seneng dong. Yang harusnya bayar 1 miliar, udah kamu bayar cuma 500. Seneng gak Pak kira-kira? Seneng. Lumayan banget. Jadi temen dia. Orang itu pasti seneng dong. Jadi temen. Dia membangun hubungan dengan orang-orang itu. Nah Bapak Ibu, saya kasih tahu. Saudara, suatu hari pasti dipecat Tuhan. Kita pasti akan meninggalkan dunia. Kita pasti meninggoy Bapak Ibu. Kita pasti meninggal Bapak Ibu. Sebelum hari itu tiba, ikatlah persahabatan dengan Mamon, menggunakan Mamon yang tidak jujur. Itu maksudnya. Ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Nah, dengar ya. Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Tuhan Yesus juga memuji bendahara yang cerdik itu. Tetapi Yesus tidak memuji ketidakjujurannya, melainkan kecerdikannya membaca waktu. Tuhan Yesus bukan memuji ketidakjujurannya, tetapi kecerdikannya membaca waktu. Waktunya udah singkat, pasti dipecat. Kalau dipecat, mau kerja apa? Oleh sebab itu dia harus mengikat persahabatan dengan orang-orang yang punya hutang kepada bosnya itu, supaya dia dapat belas kasihan. Kan timbal balik dong. Kemarin aku udah tolong kamu, sekarang aku perlu kerjaan. Bantu dong, ya kan? Biasanya orang-orang begini akan dibantu. Ya udah berbuat baik dengan kita, ya kan? Biasanya. Jadi dia mengikat persahabatan dengan Mamon, menggunakan Mamon. Coba kita lihat ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi bendahara itu sadar masa jabatannya akan berakhir, hidupnya pun akan berubah. Dan waktunya sangat singkat. Bapak Ibu, kita itu bendahara itu. Masa hidup kita akan berakhir. Waktu kita juga singkat. Coba dari 2025 ke 2026. Singkat enggak? Kita masuk 2026 nih. Nanti Desember. Udah mulai lagi kita sibuk nih. Ada perform dari para komisi, siap-siap. Jadi dari sekarang siap-siapnya. Karena sebentar banget itu. Sebentar banget. Dan tiba-tiba kita sudah meninggal dunia. Ya. Waktu tanggal 25, jemaat kita masih datang, masih ngobrol depan, Pak, kaki saya bengkak Pak.
Masih ngobrol gitu. Iya bu, hati-hati, saya terus berdoa. Saya juga datang ke rumah sakit berulang-ulang, gak pernah absen. Jadi Bapak Ibu kalau sakit bilang-bilang, saya gak akan absen mendoakan Bapak Ibu. Datang ke rumah sakit pasti. Saya gak pernah absen Pak. Pernah kejadian Pak, suaminya sakit di rumah sakit ini, istrinya sakit di rumah sakit ini, dan suaminya menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena gak bisa lihat istrinya yang sedang dirawat intensif di ICU, sementara si bapak sedang sakit. Saya datang mendoakan dan menghiburkan. Nah hari itu kan hari yang tidak pernah kita ketahui bisa terjadi Bapak Ibu, kepada siapapun. Jadi sebelum hari itu tiba, yuk kita ikat persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur, agar kita nanti begitu meninggal, kita disambut di keabadian oleh semua yang kita telah konversi bagi Tuhan. Mungkin masih belum paham Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan saudara. Jadi uang yang saudara miliki hari ini konversi. Supaya nanti begitu kita meninggal, uang itu sudah menjadi harta di surga. Dan begitu kita meninggal, uang yang kita konversi itu menyambut kita. Gambarannya begitu. Uang itu yang menyambut keberadaan kita, berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan uang, kalau kita punya uang dan gunakan uang hari itu, gunakan uang itu, pakailah uang untuk kita perbudak Bapak Ibu, bukan untuk diperbudak oleh uang. Kita peras uang itu untuk melayani Tuhan. Bukan saudara diperas oleh uang untuk kesenangan saudara. Beli ini, beli itu, jalan sana, jalan sini. Karena punya duit, bisa pergi ke luar negeri sesukanya kapanpun, uangnya banyak. Bisa beli rumah sana sini, uangnya banyak untuk properti. Pernah gak terpikir untuk pekerjaan Tuhan? Kalau tidak pernah dikonversi uang itu untuk pekerjaan Tuhan, hanya buat kesenangan sendiri. Kita punya duit, kita gunakan untuk jalan-jalan, kita gunakan untuk makan-makan, kita gunakan untuk beli segala keperluan kebutuhan yang kita ingini Bapak Ibu. Begitu kita meninggal, uang itu dijadi apa? Uang itu gak bisa tolong saudara. Tapi kalau uang itu kita konversi untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, begitu saudara meninggal, uang saudara yang saudara konversi untuk melayani Tuhan, dia akan menyambut saudara. Dan Tuhan berkata, ini sahabatku yang baik dan yang setia. Tuhan tidak membutuhkan uang saudara, sebab segala sesuatu yang dimiliki saudara miliki adalah milik Tuhan. Saudara jangan merasa menjadi pemilik, hanya pengelola. Kelola uangmu itu, konversi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan lidahmu, kesenangan matamu, kesenangan dagingmu. Jangan beli yang bukan roti. Setuju? Konversi untuk melayani Tuhan. Si Pak Pendeta lagi minta-minta mau perpanjang kontrakan, ya silakan Bapak Ibu. Mau ngomong begitu juga boleh. Tapi kalau saudara paham dan saudara mendukung pekerjaan Tuhan, saudara mengkonversinya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau enggak juga saya nggak akan mengemis. Bukan saya nggak butuh, Tuhanku membutuhkan agar pekerjaannya terus berjalan dan bergulir di tempat ini. Saudara nggak mau terlibat, itu urusan saudara. Tetapi saya mau mengatakan harus terlibat. Kelola uang itu dan konversi bagi kemuliaan Tuhan. Maksudnya itu bersahabat dengan Mamon tadi Bapak Ibu. Pakai uang bukan untuk diperbudak oleh uang itu. Boleh kita pakai uang? Boleh. Pakai uang itu. Tetapi jangan diperbudak oleh uang itu. Melainkan uang itu yang kita perbudak. Kita peras uang itu. Tapi kita konversi untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi gunakan Mamon itu untuk tujuan kekal Bapak Ibu. Saudara punya uang, ada orang gak bisa sekolah, saudara sekolahkan. Saudara sedang mengumpulkan harta di sorga. Saudara punya uang, di sini ada diakonia, harus mendukung pekerjaan Tuhan.
Saudara nggak bisa membagi-bagikan beras, minyak. Ada pelayan Tuhan yang membagikannya. Mereka juga pengelola dan mengumpulkan apa yang sudah didapatkan. Saudara punya uang dan berkata, Pak, ini untuk diakonia. Saudara sedang bersahabat dengan menggunakan mamon. Begitu saudara mati, saudara meninggal, saudara sedang mengumpulkan harta di sorga. Dan saudara punya harta di sorga. Dan bahasa lainnya Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bangun rumah, ini contoh, kita bangun rumah di kekekalan, materialnya dari mana? Pasirnya, batunya dari mana? Dari konversi yang saudara lakukan. Dari uang yang saudara kelola tadi, konversi. Dengan kesadaran, itu bukan milikku. Aku kerja keras. Aku peras uang ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab kalau buat kita, saya kasih tahu Bapak Ibu, makin saudara pelit, makin saudara mikirin diri sendiri, makin saudara ngumpulin uang untuk diri sendiri, makin gak ada gunanya uang saudara. Ibarat bensin. Saudara, kalau bensin itu cuma dikumpulkan, saudara, tongnya makin besar, tidak ada gunanya. Bensin itu tidak akan pernah membawa saudara ke satu tujuan. Hanya ada di situ, di tong besar yang saudara kumpulkan. Uang saudara juga begitu. Hanya ada di situ, di rekening saudara. Dan saudara pikir, nggak ada yang bisa mencuri uang saya. Tuhan Yesus berkata, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Gak ada yang aman di dunia ini. Saudara punya uang 1 miliar, 50 miliar, pernah lihat fisiknya? Saudara, bank negara saja bisa dibobol, apalagi saudara. Nggak yakin saudara, uang saudara bisa dijadikan nol. Uang negara saja bisa dibobol 600 miliar, apalagi uang saudara. Cuma dia bukannya nggak bisa, nggak mau. Dilihat, baru 100 juta udah sombong. 600 miliar bisa dibobol Bapak Ibu, bahkan lebih dari situ, triliun. Konversilah Bapak Ibu. Bisa hilang uang saudara, tapi uang saudara yang 600 miliar itu bisa dibuat Tuhan triliun ketika saudara konversi. Kenapa? Tuhan percaya orang ini gak mungkin tidak aku berkati. Aku sangat percaya dia. Saudara jadi bendahara yang sangat dipercaya Tuhan. Tuhan makin mempercayakan saudara banyak hal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya loh Pak, makin pelit, makin Tuhan gak percaya. Makin murah hati, dia konversi itu kemuliaan Tuhan, gak mikir dia. Makanya seorang janda miskin, dia masuk ke bait suci, lalu dia masukkan uangnya. Dibandingkan dengan yang lain, uangnya itu uang yang paling nilainya paling rendah. Tapi Tuhan memuji dia. Tuhan memuji dia bukan berarti, saudara, makanya berilah persembahan yang paling kecil, itu diberkati Tuhan. Bukan gitu maksudnya. Itu memang uang yang kecil, Bu Aman, tapi itu uang terakhir yang dimiliki. Berarti gak punya lagi. Setelah itu makan apa? Burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Tuhan. Apalagi saudara, pasti dicukupi Tuhan. Amin. Jadi jangan takut mengkonversi uang kita, harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak kita akan diperbudak oleh uang. Gunakanlah mamon, gunakanlah hartamu untuk tujuan kekal. Tapi saudara, silakan berpikir, saya lagi minta-minta gak apa-apa. Saya mewakili Tuhan untuk minta-minta kepada saudara. Biar saudara berbelas kasihan kepada saya dan gereja ini. Saya mewakili Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Kita lihat Matius 6 ayat 19 sampai 21. Nanti Pak Roy akan baca bagi kita. Jadi yang pertama tadi, dunia diberikan untuk, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikelola. Yang kedua, dunia diberikan kepada kita untuk dikelola dengan hikmat. Yaitu apa? Konversi.
Semua yang saudara miliki, peras uangmu untuk kekekalan. Jangan saudara diperas oleh dunia, diperbudak. Perbudak uangmu untuk kekekalan. Paham Bapak Ibu? Oke, nah yang ketiga, dunia diberikan untuk apa? Sudah saya singgung tadi, dunia diberikan kepada saudara untuk mengumpulkan harta di surga. Sebab bahan material rumah kita di surga dibangunnya di sini, dilemparnya di sini kan? Bukan nunggu nanti baru, nggak bisa. Di sini, jadi nanti ya, rumah kita besar atau kecil tergantung. Apa yang kita kirim ke sana? Apa yang kita konversi? Banyak pendeta pede banget. Pendeta mati, sopir pendeta mati. Sopirnya mati duluan. Lalu malaikat bawa dia ke surga. Di surga ternyata banyak rumah. Si sopir ini gak pede, pasti rumahnya kecil. Tapi malaikat ternyata antar dia ke rumah yang besar. Sopirnya berkata, kok bisa gini? Kat, salah kat. Rumah saya gak mungkin segede ini. Rumahmu segede ini nih, dicatat alamatnya udah bener. Matilah si pendeta. Si pendeta mati ke surga. Lalu dibawalah oleh malaikat menuju ke rumahnya. Dia lihat rumah-rumah besar. Dan dia lihat kebetulan dan sopirnya, Kat, rumahnya segitu gede Kat. Iya, kata si malaikat. Waduh, si pendeta berpikir, kalau sopirku aja rumahnya segede ini, gimana rumahku? Udah GR dia. Ternyata begitu malaikat bawa, masuk gang, keluar gang. Lalu ada pohon pisang, rumahnya di situ, bedeng-bedeng dekat pohon pisang Bapak Ibu. Ternyata rumah pendeta itu jauh lebih kecil dari rumah sopirnya. Kenapa? Si pendeta cuma mengajar tapi tidak pernah melakukan. Si pendeta nyuruh orang konversi tapi tidak pernah konversi hartanya. Dia urusan dia cuma jalan-jalan, makan-makan, happy-happy. Ada nggak pendeta begitu? Nggak ada ya. Pastor in style yang setiap hari posting-posting gambar mobil Lamborghini-nya, jam Rolex-nya, dan seterusnya Bapak Ibu. Dia tidak pernah konversi. Kalau dia konversi mobilnya yang sekian miliar, dia tolong GSKI Bekasi. Kita bisa cicil ruko ini. Tapi sayang, dia nggak bisa menikmati dong Lamborghini-nya. Dia harus menikmati Lamborghini-nya. Satu hari Lamborghini-nya pun akan karatan. Karena Alkitab berkata bahwa ngengat dan karat akan merusakkannya. Mending sebelum rusak itu, sebelum habis usianya, sebelum habis umurnya, konversi. Langsung telepon Rigo Silayan. Aduh, mimpi. Saya nggak perlu mimpi lah. Yang ada di sini saja. Yuk kita sama-sama konversi. Dimulai dari saya. Oke, yang belum dibaca Matius 6, silakan Pak. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setiap hari siapa di antara saudara yang selalu ngecek saldo? Setiap hari ngecek saldonya dia. Kan sekarang bisa ngecek dari handphone. Ya kan? Saya tanya, siapa yang setiap hari ngecek saldo? Bu Heni. Berarti di situ hartamu berada. Kalau sekarang nih tiba-tiba ada orang telepon, Pak Teddy. Ini ada Pak Teddy. Pak Teddy. Mohon maaf contoh Pak. Pak, rumah kebakar Pak. Apa yang pertama kali Bapak pikirkan? Disitulah hati Bapak berada. Setuju? Tahu nggak istri Lot keluar dari Sodom dan Gomora? Kenapa dia nengok ke belakang? Padahal sudah diberitahu, jangan nengok, pandang ke depan, jangan nengok ke belakang. Masih ada yang tertinggal di belakang. Nah, apa itu? Hartanya sangat banyak. Nah, Bapak Ibu ingat
Ngengat dan karat itu menunjukkan kefanaan, ketidakpastian. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi ketika sudah di ICU gak bisa tertolong Bapak Ibu. Gak bisa. Uangnya banyak, tapi uang gak bisa tolong dia. Paham Bapak Ibu? Jadi sebelum keadaan itu menerpa kita, kita sudah konversi. Kita sudah membangun persahabatan dengan Tuhan dengan menggunakan mamon. Dengan menggunakan harta, kita bangun persahabatan dengan Tuhan. Jadi prinsip Tuhan Yesus itu sederhana Bapak Ibu. Jangan kumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya. Dan ini prinsip Tuhan Yesus. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya jangan terikat dengan hartamu. Belajar untuk melepaskan. Belajar untuk mengkonversi. Makin saudara mengkonversi, makin dipercaya Tuhan. Bener loh, ini anak-anak remaja nih dari sekarang ya. Dari sekarang, Niko, konversi. Mama kasih berapa setiap hari? Mulai kamu pikirkan, aku sisipkan 1.000. Aku gak pakai 1.000, aku mau membawa persembahan nanti di remaja. Sudah mulai konversi. Jangan, mama kasih 10.000, masih kurang. Karena uang jajan sekarang minimal 20.000. Lah, bagaimana 10.000 ku manfaatkan 9.000? 1.000-nya aku sisihkan buat pekerjaan Tuhan. Dari kecil begini kamu udah mikir begitu, Tuhan jatuh hati sama kamu. Niko, gak mungkin aku sia-siakan hidupnya. Ini orang seperti ini, asetku, aset kerajaan Allah. Diberkati hidup semua, diberkati hidupmu. Semua yang kau usahakan pasti diberkati, disertai Tuhan. Tapi makin saudara menguasai milik Tuhan, dan makin pelit saudara, makin jauh dari hati Tuhan, makin jauh. Nah saudara, sekarang Yesus mengajarkan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setiap kita pasti tahu di mana hati kita berada. Setuju Bapak Ibu? Jujur, di mana hati kita berada? Jangan mengakar di situ. Jangan mengakar di situ. Sebab ada waktunya Bapak Ibu, semuanya itu gak bisa tolong kita. Makanya bersahabatlah dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi ya saya cerita tentang Mesir Bapak Ibu. Raja-raja Mesir, dia gak bisa menikmati harta bendanya Bapak Ibu. Jadi konon hanya satu raja yang hartanya masih utuh, yaitu Tutankhamun. Sementara raja-raja Mesir yang lain begitu hari-hari ini bisa diterobos masuk, sebagian besar hartanya sudah ludes. Kemana? Zaman dulu, dan sejak zaman dulu gak tahu kapan, harta benda raja-raja Mesir sudah dirampok. Oleh siapa? Gak tahu. Jadi begitu mereka bisa masuk hari ini, kosong udah, habis. Hanya Tutankhamun yang masih ada. Kok bisa? Iya. Makanya Tuhan Yesus berkata, padahal kan cara pembuatannya juga Bapak Ibu itu sangat rahasia, super rahasia. Yang buat dibunuh, yang nganter juga mati Bapak Ibu. Jadi nggak bersisa dari pembunuhan ke pembunuhan sampai nggak tahu di mana sebetulnya pintu masuknya. Itu bisa jebol oleh maling. Jadi pencuri bisa mencuri ya kan Bu? Sepintar apapun kita menyembunyikan harta kita, pencuri lebih pintar Bapak Ibu. Ya, walaupun banyak jebakan-jebakan bisa tembus. Bisa tembus. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah setiap kita mengkonversi segala sesuatu dan jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Bicara tentang kekayaan ini ada dua Bapak Ibu. Kaya di dunia tapi miskin di hadapan Allah. Amin. Kaya di dunia tetapi miskin di hadapan Allah. Mungkin kita miskin di dunia tapi kaya di hadapan Allah. Saudara pilih yang mana? Hah? Bu Siska mau pilih yang mana Bu Siska? Kaya di dunia, miskin di hadapan Allah, atau miskin di dunia, kaya di hadapan Allah? Oh, Bu Siska mau kaya di dunia,
Kaya di hadapan Allah, salaman dulu. Terima kasih Ibu. Supaya bisa seperti itu, konversi. Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Kalau di surga kita kumpulin harta aman. Aman Bapak Ibu. Di dunia ada ngengat, karat, dan maling. Di surga aman, gak beresiko. Makanya kumpulkan harta di surga saja tidak beresiko. Kumpulkan harta di dunia beresiko. Hilang, hancur, lenyap. Saudara, lihat banjir yang terjadi kemarin. Berapa banyak orang kaya hilang seketika hartanya. Mobil-mobilnya dilanda oleh banjir. Bapak Ibu, yuk kita belajar dari semuanya itu. Jangan kumpulin harta di bumi. Konversilah. Amin. Jadi kalau kita persembahan, nanti persembahan. Jadi kalau kan ada persembahan yang Bapak Ibu khusus untuk pembangunan ya. Jangan dibagi dua Bapak Ibu. Biasanya 10.000, ini dibagi dua kan ada buat pembangunan 5.000, untuk pembangunan 5.000 buat Saudara, Tuhan itu ngerti saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Jadilah pengelola yang baik. Amin. Makin saudara makin dipercayakan Tuhan, kelola dengan baik. Kita konversi ya. Mulai hari ini konversi. Waktu kita konversi. Waktu kita persembahkan untuk Tuhan. Tenaga, korbankan untuk Tuhan. Pikiran, arahkan untuk Tuhan. Harta, udah jelas, konversi. Jabatan, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita jadi pejabat, manfaatkan tuh jabatan itu untuk memuliakan Tuhan. Jarang ada pejabat, begitu jadi pejabat, jadi gubernur, dia bangun gereja. Nggak ada. Bener, emang ada? Ada. Iya itu tuh. Yang itu ada. Dia nggak mau konversi jabatannya itu kemuliaan Tuhan. Nggak ada mau memperjuangkan Tuhan, nggak ada. Dia mau cari simpati manusia, tapi Tuhan nggak simpati kepada orang seperti itu. Saya tanya, emang ada pejabat begitu dapat jabatan bangun gereja? Nggak ada. Mungkin kalau ada nanti kasih tahu saya. Nggak ada Bapak Ibu. Belum saya belum dengar soalnya. Nah hari ini Bapak Ibu, sementara ini ada sebelum akhir atau mengakhiri ibadah ini nanti ada pentabisan Bapak Ibu. Ada pentabisan. Jadi hari ini para pengurus yang akan ditabiskan bukan naik jabatan. Bukan. Tetapi turun ke dalam tanggung jawab yang lebih berat. Bukan puji Tuhan aku naik jabatan. Dari jemaat sekarang aku jadi ordinator. Saudara bukan naik jabatan kalau dalam pelayanan, turun. Iya loh, jadi hamba. Tapi untuk membedakan antara jemaat Tuhan yang hadir dengan yang tidak, bedanya di jas. Bedanya di jas. Tapi sebetulnya kita turun Bapak Ibu. Kita jadi pelayan yang melayani Bapak dan Ibu. Kita jadi pengelola, hanya pengelola, bukan pemilik. Nah apa yang kita kelola hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin ya Bapak-Bapak sekalian. Semua yang kita lakukan hari ini, kita hanya pengelola, dan apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan tanya kepada kita. Jadi pentabisan bukan momen kehormatan sesungguhnya, tapi momen peralihan kepemilikan. Yang tadinya kita memiliki, sekarang kita diberikan kesadaran lewat firman-Nya. Bukan milik kita, tetapi beralih kepada kepemilikan. Bukan menjadi punya kita, tapi punya Tuhan. Jadi bukan sedang menerima jabatan, melainkan menyerahkan hidup. Amin. Bu Herna, kita bukan menerima jabatan, tetapi menyerahkan hidup. Ibu Tuti ya. Ya Ibu Margaret. Bukan menerima jabatan. Secara struktural iya, sedang menerima jabatan, tetapi sesungguhnya kita sedang menyerahkan hidup. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita turun gunung Bapak Ibu. Setiap kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Semua, walaupun Bapak Ibu bukan pengurus,
ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ya. Waktu, tenaga, pikiran, konversi. Harta udah pasti, konversi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Walau tak pernah lihat wajahmu. Haleluya. Bapa di dalam surga, walau kami tidak pernah melihat secara langsung penderitaan yang Engkau alami 2000 tahun yang lalu, tapi kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami yang telah mati bagi kami. Walau tak pernah lihat, walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku camat ujungnya jubahmu, namun kehadiran. Mari Bapak Ibu angkat hati, sampaikan kepada Tuhan. Tak pernah lihat kosong ketika Engkau bangkit, aku tidak di sana. Kau bangkit, aku di sana. Namun aku percaya, dan aku tetap mencintai. Dirimu lebih dari Kehormatanmu bila menderita bagiku, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, buka dengan buka nanti, ku melihat wajah penuh kehormatan. Haleluya. Kehormatan bila Elohim Yahweh. Terpujilah Bapa di surga. Terpujilah Tuhan sampai akhir nafasku. Haleluya. Buka dengan buka nanti, ku melihat wajah penuh. Bapa di dalam surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus sesuai dengan perintah-Mu saat ini Bapa. Sebelumnya Tuhan, tahirkan setiap kami. Tahirkan hamba-hamba-Mu ini yang akan membagi bagian roti dan anggur. Layakkan jadi alat di tangan-Mu, dan aku sendiri yang memimpinnya. Tuhan, jadikan aku alat di tangan-Mu. Biar setiap kami merasakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memimpin perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Jadikan setiap kami tahir dan layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan roti dan anggur bagi-bagikan kepada seluruh umat Tuhan. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, pernah ku camat ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu tak pernah lihat kosong, tak pernah lihat kosong kuburmu. Kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan
Wajah menebus hidup kita, Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama dan setia sampai akhir nafasku. Tiba-tiba saatnya buka dengan buka nanti, berilah wajah. Angkat roti dengan tangan kanan dan anggur di tangan kiri, tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa di dalam surga, kami sangat meninggikan Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus yang sudah menjadi korban penebusan dosa-dosa kami. Dan sebagaimana Tuhan memerintahkan untuk kami mengingat akan korban Tuhan Yesus, siang ini kami mengadakan perjamuan kudus di tempat ini. Bapa, lihatlah setiap anak-anak-Mu yang menghargai korban Tuhan Yesus. Tuhan, karenanya kami mohon Tuhan menguduskan setiap kami. Ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Apa yang kami katakan, ucapkan, pikirkan, rencanakan yang tidak sesuai kehendak-Mu di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mencintai-Mu Tuhan, sebab kami tidak dapat membalas kasih sayang-Mu bagi kami. Tuhan, berkati roti dan anggur di tangan kami ini, sehingga menjadi alat anugerah di tangan kami. Turunkan tangan saudara, bersama-sama ucapkan ikrar deklarasi ini di hadapan Bapa di surga. Aku percaya tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi penebusan dosa-dosaku. Aku percaya oleh korban Tuhan Yesus, aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Aku percaya oleh korban Tuhan Yesus, aku telah menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Aku percaya oleh korban Tuhan Yesus, kini aku menjadi milik Tuhan dan menerima untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan selama-lamanya. Angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan. Kini makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan. Sekarang minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulailah mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan.
bertekad untuk melakukan firman-Mu. Kami mau konversi harta kami, sebab segalanya bukan milik kami, bukan kepunyaan kami, tapi kepunyaan Tuhan. Kami hanya pengelola Tuhan. Jadikan kekasih-kasih-Mu ini pengelola yang baik, menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan mengkonversinya bagi kekekalan. Pada waktunya uang harta tidak bisa tolong kami, tetapi semua yang kami telah konversi dapat menolong kami. Bersahabat dengan yang mulia Tuhan Yesus, bersahabat dengan Bapa di surga, dan Engkau akan menyambut kami, sebab kami telah mengkonversi segala yang kami miliki, termasuk tenaga, pikiran, dan semua yang ada pada kami. Dan kami mau menyimpan harta di surga, tempat yang aman, yang tidak beresiko, tetapi satu hari kelak akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk perjamuan ini, dan kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, Bapak Ibu, maka nanti sejenak kita ada pentahbisan. Saya berharap Bapak Ibu bersabar sejenak, supaya Bapak Ibu tahu siapa pengurus gereja kita di tahun 2026 dalam kepengurusan yang baru ini Bapak Ibu. Nanti akan dibacakan oleh Saudari Nikita, dan nanti Enda akan membagikan. Saya bagikan ya, oke, baik. Cek, baik. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Izinkan saya mewakili tim sekretariat gereja untuk dapat membacakan nama-nama dari pengurus GSKI Rebot Bekasi tahun 2026, dan dengan hormat juga kami akan mengundang untuk setiap koordinator bidang dan juga komisi untuk dapat maju ke depan. Sedangkan untuk nama-nama dari anggota yang dipanggil dimohon juga untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Untuk yang pertama, Gembala Sidang Pendeta Dr. Riko Silain. Tim Penggembalaan Jemaat 1, Pendeta Jane Alexandra, Magister Pendidikan Kristen. Persilakan. Tim Penggembalaan Jemaat 2, Pendeta Dr. Juan Carlos. Sekretaris Gereja, Koordinator Pendeta Pratama Lovel Kerisilaen S.Ikom, dengan anggota Naftali Nikita Tenaka S.Ikom dan Enda Yunike Liasta Karina SIP. Baptisan, Pernikahan dan Penyerahan Anak, Koordinator Naftali Nikita Tenaka S.Ikom. Bendahara Umum, Koordinator Ibu Hernawati, dengan anggota Ibu Tuti Imanda dan Ibu Setia Uluna Tarigan. Bidang Rumah Tangga, Koordinator Bapak Muardi Gumulya, dengan anggota Ibu Tuti Imanda dan Bapak Pandu Wilantara. Bidang Ibadah Raya, Koordinator Bapak Muardi Gumulya, dengan Sekretaris Naftali Nikita Tenaka S.Ikom. Lalu untuk Koordinator Sunday Service 1 atau ibadah yang pertama, Bapak Andrius Eliezer. Koordinator Sunday Service yang kedua, Bapak Pandu Wilantara. Dan Koordinator Praise and Worship Service atau ibadah yang ketiga, yaitu Bapak Matius.
Dan koordinator doa puasa atau ibadah pada hari Rabu yaitu Bapak Sigit Yeranto. Selanjutnya, bidang pelayan mimbar dan media dengan koordinator Saudari Enda Yunike Liasta Karina SIP. Dengan bendahara juga koordinator media sosial yaitu Naftali Nigatanaka SIKOM, koordinator multimedia Kefas Yeskiel Amadio Eliezer SIKOM. Penanggung jawab vokal Ibu Siska Kristiani. Penanggung jawab musik Saudara Yonatan Eka Sulaiman. Dan penanggung jawab tamborin Saudari Kera Tesalonika Kristabel Eliezer. Selanjutnya bidang diakonia dengan koordinator Bapak Yudas Alex Aryadi. Dengan sekretaris Ibu Heni Kristanti Nugrahaini. Bendahara Ibu Setia Uluna Tarigan. Lalu anggota Bapak Dani Siahaya dan Ibu Lena Rosilawati. Bidang hubungan masyarakat dan keamanan, koordinator Bapak Tony Hernis Simangunsong dengan anggota Bapak Yusuf. Selanjutnya bidang pemerhati dengan koordinator Bapak Dani Siahaya dan anggota Bapak Jangsong, Ibu Marwahal Pasaribu SPD dan Ibu Neti Siagian. Komisi Generasi dengan koordinator Pendeta Pratama Lovel Keri Silain SIKOM, Bendahara Naftali Nigratenaka SIKOM, Koordinator Home Kids Saudara Andianus Lawolo, Sekretaris Home Kids Rika Lismawati Zai, Bendahara Home Kids Dei Gratia Silain SAG, Koordinator Eternitins Felicia Natania, dan Koordinator Youth Community Pendeta Pratama Lovel Keri Silain SIKOM. Komisi Waski atau Wanita Suara Kebenaran Injil dengan koordinator Ibu Tuti Imanda. Sekretaris Ibu Eni Widiati. Bendahara Ibu Yuli Ana Susanti. Lalu pemerhati yaitu Ibu Neti Siagian dan Ibu Si Handayani. Selanjutnya Komisi Pria dan Profesional dengan koordinator Bapak Heris Dirman Guru Singa. Sekretaris Bapak Hadiu Sucipto. Silakan Pak. Bendahara Bapak Leonard Tarigan. Dan anggota Bapak Fernando Siahaan. Komisi Usia Indah atau USIN dengan koordinator Bapak Viking Runtuwene. Sekretaris Ibu Mariati Setio. Bendahara Ibu Setia Uluna Tarigan. Dan anggota Ibu Agustin dan Ibu Marwahal Pasaribu SPD. Komisi Komunitas Home, koordinator Bapak Yohanes Mujianto. Anggota Bapak Hadiu Sucipto, Bapak Sigit Yeranto, dan Bapak Indra Adinata Sihombing. Kemudian tim pendoa syafaat gereja dengan koordinator Pendeta Pratama Margareta Badar. Dengan anggota Ibu Yuli Ana Susanti,
Bapak Matius, Bapak Dani Siahaya, dan Ibu Mariati Setio. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Nikita. Bapak Ibu, inilah yang di belakang saya ini adalah para ketua komisi dan bidang. Lalu di sebelah kiri adalah para anggota, dan ada beberapa juga yang tidak bisa hadir. Dan apa yang kami bagikan ini Bapak Ibu adalah job desk dan visi misi dari setiap komisi yang harus diturunkan dalam bentuk kegiatan di gereja ini. Kami mohonkan dukungan Bapak Ibu dalam doa agar kiranya pekerjaan Tuhan dapat dikelola dengan baik. Puji Tuhan, baik. Ketika nanti kita berdoa, mohon Bapak Ibu juga turut mendukung dalam doa. Arahkan tangan Bapak Ibu kepada kekasih-kekasih Tuhan yang menyerahkan diri mereka untuk menjadi hamba, menjadi pelayan dan pengelola rumah Tuhan ini. Kita mengangkat mars himne dari GSKI. Saya minta kepada para pengurus berdiri dan jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Letakkan tangan kita, tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Gereja Suara Kebenaran Injil, ladang perjuangan pelayananku, membuktikan cintaku padamu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Demi keselamatan jiwa-jiwa, ku serahkan seluruh jiwa raga, seperti yang telah kau lakukan. Teladanku Yesus Tuhan. Indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku, sampai di akhir hayat nanti. Usai tugas yang telah kau beri, ku tunaikan semuanya. Kau dapati aku setia. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Para pengurus tetap berdiri. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan tegas. Kami bersedia atau kami berkomitmen. Di hadapan Allah Bapa, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di hadapan seluruh jemaat Tuhan sebagai saksi, apakah saudara bersedia mempersembahkan seluruh hidup sebagai pengurus kerajaan Allah? Jika bersedia, jawab, kami bersedia. Apakah saudara berkomitmen untuk hidup bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola yang setia atas waktu, tenaga,
pikiran, pengaruh, harta yang dipercayakan Tuhan. Jika saudara berkomitmen, katakan, kami berkomitmen. Apakah saudara bersedia mengkonversi segala potensi yang ada pada saudara untuk membangun rumah kekekalan, menjadi kaya di hadapan Bapa, dan bukan mencari kemuliaan diri sendiri? Jika saudara bersedia, katakan, kami bersedia dengan pertolongan Tuhan. Apakah saudara berjanji tidak menjadikan mamon sebagai tuan, melainkan sebagai alat demi kemuliaan kerajaan surga, serta hidup dalam kejujuran dan kesetiaan? Jika saudara berjanji, katakan bersama, kami berjanji. Apakah saudara bersedia melayani bukan demi kenyamanan, bukan demi jabatan, bukan demi pengakuan, melainkan demi salib Kristus dan kemuliaan nama Tuhan? Jika saudara bersedia, katakan, kami bersedia sampai akhir. Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Haleluya. Baramasai dia ramasai. Barabakaria latakuria namasai dia barabakaria. Angkat hati saudara, sampaikan kepada Bapa di surga. Haleluya. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Terimalah penyerahan hidup kami kepadamu, Bapa. Jangan lalui satupun dari antara kami. Biarlah tangan Tuhan sendiri memberkati saudara. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus. Aku mohon tangan Tuhan sendiri yang tertumpang atas masing-masing kekasih-kekasih-Mu ini, Bapa. Haleluya. Aku mohon tangan Tuhan sendiri yang tertumpang. Marabasai dia ralataku dia lamasai. Dia lotoku dia masih lama-lamasai karya lamasai. Randala bakarya labasi kia ralabataku dia lamasai. Riono mipa dia lasikir yolon masai dia ralamasai. Haleluya. Terpujilah Elohim Yahweh Bapa di surga, yang kepadamu kami serahkan segenap keberadaan kami. Kami mau mengabdikan diri sepenuhnya kepadamu. Dan inilah hamba-hambamu yang menyerahkan hidup mereka untuk menjadi pengelola rumah Tuhan. Dan kiranya mulai hari ini, bahkan sampai kekekalan, mereka akan mengelola pekerjaan Tuhan. Bahkan mengelola pekerjaan Tuhan di kekekalan nanti. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan, pengelola pekerjaan Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan. Bapak urapi mereka satu persatu. Marana masai kiara lama sai kiara lama sai. Diara lana tekuriala nama siki oroto kemiala masikariala nama lama. Tangan Tuhan sendiri yang tertumpang atas saudara. Tangan Tuhan yang tertumpang atas saudara dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang mengesahkan saudara menjadi pejabat kerajaan Allah. Sejak sekarang bahkan kiranya nama saudara pun tercatat di buku kehidupan Tuhan menjadi pejabat kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidup saudara. Dikuduskan Tuhan ketika engkau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dikuduskan. Kau akan diperlengkapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kau akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam pelayananmu. Dan apa yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Segalanya diperhitungkan oleh Tuhan.
dan raihlah pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Ketika engkau berusaha mencari pujian dari Tuhan, maka engkau akan mendapat penghormatan selayaknya. Diberkati hidupmu, diberkati sandang pangan dan keluargamu. Anak cucumu disertai, dilindungi Tuhan. Sebab engkau diperhitungkan Tuhan sebagai orang-orang yang setia, yang menyerahkan hidupnya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang maha mulia. Diberkati saudara, tangan Tuhan tertumpang atasmu. Diberkatilah saudara menjadi pelayan Tuhan yang sah. Diberkatilah saudara menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang mengawal pekerjaan Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kau disahkan, ditahbiskan menjadi pengurus Tuhan, dan jadilah pengurus Tuhan, pekerjaan Tuhan yang terhormat di dalam hadapan Tuhan. Sampai selesai masa tugas, purna tugas saudara, bertekadlah untuk mengembalikan segala sesuatu hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara telah ditahbiskan menjadi pejabat kerajaan Allah di GSKI Rehoboth Bekasi ini. Diberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Silakan.